Friends of Tifa, salam jumpa kembali dalam Tifa and Friends. Dalam edisi ini, kita akan berbincang-bincang dengan Dr. Najib Aska. Beliau adalah Direktur Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian di Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Beberapa waktu yang lalu kita berbincang-bincang dengan beliau mengenai konflik di era pandemi. Kali ini kita akan membahas mengenai pandemi di wilayah konflik. Apa kabar, Mas Najib? Alhamdulillah, baik, sehat Mbak Debra. Alhamdulillah. Kita akan bahas sebuah topik yang pelik dan saya kira terlalu berkepanjangan di Indonesia. Terutama dalam 9 bulan terakhir ini kita dirasuki oleh sebuah pandemi yang mengerikan yang belum pernah dialami oleh seluruh umat manusia di dalam kehidupannya. Kita hanya dulu dengar-dengar tentang sebuah cerita dan kita pikir itu sudah berlalu. Bagaimana kabarnya dengan pandemi di wilayah-wilayah konflik di Indonesia? Sebetulnya masih ada wilayah konflik nggak sih, Mas, di Indonesia? Konflik kekerasan atau kekerasan kolektif di Indonesia sebenarnya memang relatif menurun ya. Setelah fase yang meningkat cukup drastis pada fase awal reformasi, ya di tahun 98 saya kira sampai tahun 2002 sampai 2004 ya, itu angka sangat meningkat pesat. Tapi kemudian memang relatif turun. Hanya beberapa tempat saja saya kira yang masih sampai hari-hari ini konflik itu masih kuat terjadi, atau masih cukup berlangsung lah. Salah satunya adalah misalnya di Poso ya dan di Papua. Ya, itu saya kira yang konfliknya masih relatif berlangsung berkepanjangan sampai hari-hari ini. Bahkan mungkin kita semua belum lama ini saya kira mendengarkan bersama ada informasi, ada berita mengenai aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok di Poso yang menamakan diri sebagai Mujahidin Indonesia Timur, yang saya kira melakukan aksi kekerasan pembunuhan terhadap 4 warga sebuah desa di Kabupaten Sigi di Sulawesi Tengah yang berada di wilayah berdekatan dengan tempat kelompok ini, kelompok Mujahidin Indonesia Timur melakukan aksi gerilya, kira-kira begitu. Paling enggak mereka melakukan itu di atas gunung ya, di atas gunung namanya Gunung Biru, sebuah pegunungan di kawasan Poso, yang mereka melakukan aksi itu sejak kira-kira tahun 2012, tahun 2013 dan sampai hari ini. Jadi saya kira meskipun situasi sudah menurun secara umum di banyak tempat di tanah air, tapi tampaknya di beberapa tempat itu masih berlangsung, malah justru jangan-jangan memicu konflik yang baru. Karena di Poso belum lama ini juga, sebelum yang sekarang, sekitar saya kira 3-4 bulan yang lalu ada aksi kekerasan juga yang dilakukan oleh teman-teman Mujahidin Indonesia Timur itu, yang mereka turun ke bawah ke kota Poso dan mereka melakukan aksi pembunuhan dan pengambilan senjata dari aparat polisi, meskipun akhirnya gagal dan akhirnya mereka justru yang menjadi korban. Tapi tampaknya yang terjadi adalah masih berlangsung dan mungkin mengalami eskalasi di beberapa tempat, Mbak Debra. Seperti kita tahu juga di Papua saya kira ada eskalasi kekerasan tertentu ya kemarin beberapa waktu yang lalu, juga di masa pandemi. Saya kira sebagian mungkin terkait dengan dinamika global ya, atau di level internasional, dan mungkin pertemuan di PBB ya, ada event di PBB yang membuat gerakan-gerakan ini mengambil momentum untuk mencuri perhatian dunia internasional mengenai apa yang masih terjadi, krisis konflik kekerasan yang masih terjadi di wilayah Papua. Mungkin itu yang saya amati. Kalau yang khusus yang di Poso ini apakah dipicu oleh pandemi ini, oleh COVID-19 menurut Anda? Ada beberapa versi memang mengenai aksi kekerasan kelompok Mujahidin Indonesia Timur ini ya. Salah satu penjelasan yang cukup kuat menurut saya adalah kelompok ini saya kira mengalami kesulitan logistik di masa pandemi. Saya kira kita semua tahu pandemi ini saya kira memiliki dampak yang luar biasa kepada semua pihak, ya, kepada banyak sekali pihak. Dan teman-teman ini yang biasanya mereka bergerak, artinya mereka hidup sehari-hari di atas gunung, di puncak gunung, di wilayah gunung yang memang lebat, kira-kira begitu. Selama bertahun-tahun mereka mendapat support ya dari kelompok-kelompok yang mendukung mereka, dari Poso, dari wilayah yang sekitar wilayah mereka bergerilya. Salah satu dugaannya adalah mereka mengalami kesulitan karena support dari dukungan logistik, dari support system mereka, katakanlah kelompok-kelompok yang selama ini mendukung itu menurun
menyurut ya, berkurang. Jadi sehingga mereka merasa perlu turun dari gunung, mereka sampai di sebuah desa paling dekat dengan wilayah mereka bergerilya, dan kemudian mereka mengambil perbekalan beras, ada sekitar 40 kg beras dan lain-lain yang diambil, tapi kemudian terjadi insiden sehingga terjadi pembunuhan terhadap 4 orang warga desa tersebut, termasuk pembakaran saya kira ya, rumah-rumah di dekat sana yang berada di dekat wilayah tersebut. Jadi saya kira ada konteks pandemi saya kira yang membuat insiden itu berlangsung. Mungkin begitu penjelasan saya. Mas Lukas. Ya, kalau saya bayangkan ya, saat ini mungkin era masa-masa gimana teroris atau mereka yang pengganggu situasi itu saat yang tepat untuk kalau mau mengganggu ya kelompok-kelompok radikal atau kelompok ekstremis itu, karena kan masyarakat lagi dicekam oleh pandemi, takut sama virus, sementara mereka mungkin karena berlokasi di gunung-gunung yang jauh dari kerumunan, mereka aman, imun mereka. Nah, saat-saat yang tepat bagi mereka untuk melakukan aksi. Kira-kira gimana itu? Betul, memang menarik ini. Jadi pandemi ini juga ternyata menjadi menjadi konteks, menjadi narasi, salah satu narasi yang hidup di kalangan kelompok-kelompok ekstremis ini, yang memahami dan mengkonstruksikan pandemi ini sebagai bagian dari katakanlah intervensi langit, kira-kira gitu ya, yang mendukung perjuangan mereka. Jadi mereka kelompok-kelompok ekstremis ini, kelompok-kelompok jihadis ini termasuk yang di Irak, di Syria, dan tempat-tempat lain mengkonstruksikan bahwa pandemi atau virus COVID ini adalah tentara-tentara Allah, tentara-tentara Tuhan yang dikerahkan oleh kekuatan langit kira-kira gitu untuk mengawal, untuk memenangkan perjuangan mereka. Jadi ini narasi seperti ini muncul, narasi ini hadir dan dipercaya oleh beberapa kalangan ini sehingga mereka justru mungkin mengeraskan upaya mereka. Jadi dengan pandemi ini, lihat kan itu, kalau Tuhan sudah mau menolong itu, Tuhan selalu punya cara-cara yang di luar dugaan, kira-kira begitu. Termasuk salah satunya dengan menurunkan bala tentaranya yaitu virus COVID-19. Sehingga sekarang umat manusia kira-kira disulitkan dengan COVID. Dan ini sesungguhnya adalah hari-hari menjadi kebanggaan. Jadi ini diyakini oleh sebagian kalangan mujahidin ya di dunia. Dan termasuk saya kira teman-teman di Poso ini, sehingga mereka justru bukannya mengendorkan, tapi saya kira justru mengeraskan upaya itu, termasuk dengan melakukan beberapa ofensi tadi, melakukan serangan yang kadang-kadang itu tidak dilakukan untuk waktu yang lama. Jadi menarik memang, jadi pandemi ini menjadi konteks yang lain yang dipahami oleh para kelompok-kelompok ekstremis ya, mujahidin ini kebetulan dalam konteks Poso, kelompok muslim, yang mereka membaca ini sebagai bagian dari intervensi langit yang mendukung perjuangan mereka untuk menegakkan katakanlah negara Islam, untuk menegakkan syariat Islam di muka bumi, kira-kira begitu ya. Dan itu sesuatu yang nyata, itu sesuatu yang hidup ya dalam alam pikiran teman-teman itu, kelompok-kelompok mujahidin yang ada di Indonesia maupun juga kelompok-kelompok yang berada di tingkat dunia, di belahan dunia yang lain. Mungkin itu menariknya. Jadi di dalam kondisi seperti ini lebih mengerikan pihak-pihak yang melakukan terorisme kecil-kecil ini secara sangat lokal, ini lebih mengerikan untuk dikelola atau lebih mudah dikelola, Mas? Untuk mencarikan resolusi. Dari satu sisi mungkin ada susah ya, karena sebenarnya negara sendiri sekarang kan sedang tidak begitu perhatian ke isu ini. Jadi mereka negara semuanya urusan sekarang kan COVID nih, semuanya pandemi nih. Semua sumber daya kayaknya dikerahkan ke sana. Hampir sedikit sekali energi sumber daya yang dikerahkan kepada resolusi konflik karena ini sangat besar, sangat luar biasa dampaknya ya. Jadi perhatian kepada resolusi konflik saya kira sangat kecil. Dan ini saya kira kemudian membuat beberapa gerakan seperti kita tahu di katakanlah di Papua misalnya gitu, saya kira juga agak meningkat momentum pergerakan teman-teman perlawanan di sana ya, meskipun ada juga memang konteks global, kemarin misalnya ada UN Summit misalnya ya, jadi kemudian mereka mengambil momentum itu untuk bergerak, tapi kebetulan itu juga momentumnya ketika pandemi ini misalnya begitu ya, jadi untuk menarik perhatian internasional misalnya seperti itu. Tapi secara umum saya kira saya lihat bahwa karena
perlawanan itu juga biasanya kan dilakukan di wilayah-wilayah relatif atau konflik-konflik itu ya, itu terjadi di wilayah-wilayah jauh dari pusat ya, atau yang disebut oleh Jerry Van Lincoln sebagai small town wars itu. Jadi perang-perang di kota kecil ya. Jadi konflik-konflik itu kan terjadi di Papua, itu juga di daerah biasanya sebagian pegunungan, misalnya kan begitu ya. Di Poso itu juga di wilayah pegunungan, misalnya yang masih eksis ya sekarang ini ya. Lalu di Ambon relatif sudah reda sebenarnya belakangan ini. Di Aceh juga begitu, meskipun dampak pasca konflik saya kira masih terasa. Jadi saya kira ini salah satu problemnya saya kira untuk daerah pasca konflik itu adalah sebagian korban-korban konflik yang justru saya kira semakin tidak terurus karena energinya semuanya dikerahkan saya kira untuk menangani COVID, sehingga mereka para korban-korban konflik itu kemudian agak terabaikan, kira-kira gitu, agak terlantar gitu. Ini yang membuat saya kira situasi lebih memburuk di beberapa tempat, mungkin begitu. Ya, pertanyaan terakhir dari saya nih, Bung Najib. Kira-kira menurut prediksi Anda, karena pandemi ini kan belum ketahuan nih kapan berakhir kan, bisa aja setahun 2 tahun lagi. Betul. Apakah dalam prediksi Anda, apakah eskalasi konflik di wilayah konflik ini dalam situasi pandemi ini akan meningkat atau tetap stagnan biasa-biasa saja atau surut? Dan mungkin juga dikaitkan, saya nggak tahu apakah terkait dengan vaksin yang segera datang. Jadi prediksi Anda kira-kira gimana? Sebenarnya sekarang ini kan relatif daerah konflik di Indonesia tidak begitu banyak ya, tidak seperti dulu saya kira awal reformasi itu saya kira di banyak tempat bersamaan terjadi kekerasan ya. Ada di Kalimantan, ada di Aceh, ada di Sulawesi. Sekarang relatif daerah panas itu kan satu Poso yang ada tadi, Mujahidin Indonesia Timur. Lalu 2 di Papua ya, yang masih ada mungkin TPN-OPM ya, jadi gerakan perlawanan di atas gunung. Saya kira 2 itu yang paling keras lah, yang masih muncul sebagai manifest ya, sebagai gerakan-gerakan konflik perlawanan misalnya ya. Di tempat-tempat lain saya kira sudah relatif reda ya, di Ambon, di Maluku, misalnya Maluku Utara juga sudah nggak muncul lagi, di isu-isu Kalimantan juga nggak muncul. Nah, di 2 tempat ini menurut saya, di Poso menurut saya ini bisa menjadi momentum untuk menyelesaikan kalau menurut saya ya. Saya kemarin dalam beberapa kesempatan juga menyampaikan itu. Saya dalam beberapa kali kesempatan saya sudah mengkritik saya kira negara karena operasi Tinombala yang sudah dilakukan sejak tahun 2016 itu nyaris kecil lah, artinya dampaknya, efeknya untuk menyelesaikan problem yang berkepanjangan ini. Yang akhirnya saya kira merugikan sekali warga-warga setempat. Karena warga Poso akhirnya terugikan oleh macam-macam faktor karena operasi keamanan masih berlangsung selama sekian tahun itu hanya untuk mengurusi 11 orang. Sekarang ini tinggal 11 orang. Jadi menurut saya ini momentum yang sangat tepat untuk mengakhiri katakanlah ya gerakan konflik perlawanan berkepanjangan yang ada di Poso ini. Apalagi kemarin karena menurut saya sendiri, analisa saya, ini bentuk kelemahan mereka ketika mereka bersepuluh turun dari gunung, itu kan sebenarnya lebih mudah. Biasanya mereka itu bergerak relatif kecil-kecil, 2 orang, 3-4 orang gitu. Jadi tidak satu. Nah, kemarin itu mereka karena mungkin dugaan saya problem logistik itu sehingga mereka bareng-bareng. Nah, ini kesempatan yang baik saya kira untuk menyelesaikan itu, kira-kira gitu ya. Tentu saja dengan pendekatan-pendekatan keamanan. Yang berikutnya saya kira di Papua, mungkin yang masih muncul ya. Ini juga saya melihat belum ada isu baru, kira-kira begitu ya, dalam artian muncul gerakan-gerakan sporadis di katakanlah Papua, sementara negara saya kira sedang dalam katakanlah fase kritis untuk memutuskan apakah akan dilakukan misalnya otonomi khusus yang diperpanjang atau tidak. Sekarang ini kan kira-kira itu ya, ada 2 kira-kira kutub yang menyetujui otonomi khusus itu diperpanjang, itu artinya dana alokasi khusus untuk Papua yang jumlahnya triliunan tiap tahun itu diteruskan lagi, mestinya sudah habis ini. Setelah sekian 20 tahun terakhir ini habis, ini saat tahun ini habis. Nah, kemudian orang yang sebagian mendukung ini dipertahankan, dilanjutkan, ada jadi kelompok-kelompok perlawanan yang lebih radikal mengatakan otonomi khusus sudah terbukti gagal dan inilah saatnya referendum. Nah, inilah saya kira saat ini yang menjadi tarik ulur ya, antara 2 faksi itu. Jadi di nasional tentu saja tidak akan paling nggak sampai hari ini ya, tidak akan menerima opsi referendum. Opsinya lebih banyak kepada perpanjangan otonomi khusus untuk Papua. Di Papua sendiri terbelah antara kelompok yang menyetujui
perpanjangan otonomi khusus, entah sampai berapa tahun lagi, itu artinya dana besar akan kembali terguyur dari pusat ke Papua, yang meskipun selama ini saya kira lebih banyak mungkin dinikmati oleh para elit-elit predatornya, kira-kira begitu ya, dan sedikit yang betul-betul sampai menyejahterakan warganya. Kita belum tahu kira-kira arahnya akan kemana secara persis. Kira-kira begitu, Bung Lukas. Tapi ini momentum yang sangat krusial karena akhir tahun ini sekaligus momentum negara harus mengambil keputusan apakah otonomi khusus akan dilanjutkan atau tidak. Sementara gerakan perlawanan saya kira cukup meningkat. Khususnya saya kira ini yang menarik yang saya lihat ya. Gerakan perlawanan digalakkan anak-anak muda Papua. Kalau dulu itu perlawanan hanya terutama ya oleh orang-orang yang bergerilya di gunung-gunung itu, ya TPN, OPM itulah kira-kira begitu. Tapi sekarang perlawanan itu sudah relatif lebih meluas, termasuk di kota-kota terpelajar katakanlah gitu, kota-kota besar di Indonesia, termasuk seperti di Surabaya, di Jakarta, di Yogyakarta dan lain-lain, termasuk di luar negeri. Kita tahu Benny Wenda membangun basis di Oxford ya, di Inggris. Ada teman-teman lain yang sudah lama di mana ini, di Australia, kira-kira begitu. Dan ini yang saya kira menjadi momentum penting saya kira untuk membuat saya kira mekanisme resolusi yang lebih lebih permanen lah kira-kira begitu. Saya terus terang saya nggak tahu persis situasi yang sangat kompleks saya kira di Papua. Mungkin itu Bung Lukas. Terus yang menarik ketika anak muda itu yang sebetulnya romantisisme mendengar cerita-cerita para tetua adat kan tentang OPM itu, mereka serta-merta melakukan kerumunan di pusat kota seolah-olah tidak ada virus. Itu yang paling mengerikan menurut saya. Betul, baiklah. Mbak. Terima kasih banyak Mas Najib atas waktunya. Ini percakapan yang sangat menarik dan saya kira patut untuk kita teruskan pembicaraan ini mengenai adanya konflik saat pandemi dan adanya pandemi di wilayah konflik. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama, terima kasih untuk semuanya, Mbak Zebra. Friends of Tifa, demikianlah perbincangan kita dengan Dr. Najib Aksa, seorang pakar mengenai konflik dan resolusi konflik. Kita akan jumpa dalam kesempatan lain berbincang-bincang dalam Friends of Tifa. Sampai jumpa.